Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Selasa, 18 Maret 2025. Menjadi pelayan. Kutipan dari Injil Matius bab 23 ayat 11 sampai dengan 12. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sobat Katolikana, Nabi Yesaya dalam bacaan pertama mengetengahkan yang dikehendaki serta besarnya kuasa Tuhan dalam misteri pengampunan. Sebagaimana orang tua mengasihi dan senantiasa menasihati putra-putrinya, maka demikian pula Tuhan kepada umat di Sodom dan Gomora yang begitu berkhianat. Tuhan masih berbelas kasihan secara nyata dengan menyatakan, sekalipun dosamu merah seperti gerimis, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Pemazmur juga menegaskan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak memerlukan persembahan dan pujian yang hanya didasari kemunafikan agar dilihat dan dinilai baik oleh yang melihat. Sadarkah bahwa saya, Anda, pernah melakukan sesuatu dengan harapan agar ada yang melihat lalu memuji walau tidak terucap? Jujur pada diri sendiri, betapa kerap saat melakukan sesuatu, hal baik sekecil apapun, jauh di lubuk hati terdalam, berharap bahwa kelak akan kembali kita terima. Nah, saat mengalami hal yang tidak menyenangkan dan atau cukup menyulitkan, dengan mudahnya saya menanyakan keadilan Tuhan, bahkan menyalahkan takdir. Sobat Katolikana, saat mengalami hal yang tidak menyenangkan dan atau cukup menyulitkan, saya masih sering flashback atau introspeksi diri bahwa saya mungkin pernah melakukan hal yang sama kepada orang lain walau tidak sengaja. Secara manusiawi, yang terjadi adalah menyalahkan kondisi dan pihak lain, intinya mencari kambing hitam. Contoh paling sederhana, saat saya terpeleset atau kesandung, umumnya akan langsung mencari penyebab, bukan menyadari bahwa saya kurang hati-hati. Saya dan Sobat Katolikana kerap lebih mudah meletakkan beban ke pundak orang lain. Semisal saat berkendara dengan transportasi umum dan sudah duduk nyaman, lalu ada penumpang tua ditambah pakaiannya kumal plus berbau kurang sedap. Lebih baik orang lain saja yang memberi tempat duduk. Bahkan saat di tempat ibadat atau suatu kegiatan, saat posisi nyaman, bila ada yang datang perlu tempat duduk, umumnya
kita hanya akan menggeser sedikit posisi duduk dan menyuruh orang tersebut masuk. Orang cenderung enggan untuk berdiri sejenak dan mempersilahkan masuk atau memberi tempat yang lebih dekat tanpa harus orang tersebut melintasi di depan kita. Lupakah bagaimana Tuhan sendiri menjadi pelayan, bahkan penebus bagi penjahat yang disalibkan bersama Yesus di puncak Kalvari? Pesan Tuhan hari ini mengajak kita untuk belajar berbuat baik dengan tulus tanpa membedakan dan bukan karena ingin dilihat atau dipuji. Dia selalu hadir dalam setiap individu dimanapun dan kapanpun. Dengan demikian, maka siapapun yang kita hargai dan layani dengan tulus adalah perwujudan Tuhan sendiri. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ingatkan kami selalu bahwa hanya Engkaulah Rabi, Bapa, dan pemimpin kami. Sadarkan kami senantiasa bahwa apapun yang kami lakukan terhadap sesama berarti kami lakukan terhadap Engkau sendiri. Mampukan kami semakin merendahkan diri seturut teladan-Mu sendiri. Demi Tuhan yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.